Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Amanda Putri. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai geografi dan ilmu sejarah. Yang pertama yaitu definisi geografi. Jadi geografi berasal dari bahasa Yunani. Geo artinya bumi dan grafin artinya menggambarkan, mendeskripsikan atau menceritakan. Dan Daljoni juga berpendapat manusia mencakup 3 hal pokok, yaitu yang pertama spasial atau ruang. Geografi mempelajari persebaran gejala, baik gejala alami maupun manusiawi di muka bumi. Yang kedua yaitu ekologi atau ruang, mempelajari bagaimana manusia harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, region atau wilayah, mempelajari wilayah sebagai tempat tinggal manusia berdasarkan kesatuan dan fisiografisnya. Kedua yaitu sejarah perkembangan geografi dan objek studinya. Jadi, perkembangan ilmu geografi diawali oleh bangsa Yunani. Salah satu tokoh geografi yaitu tokoh geografi klasik Yunani, Anaximandros, seorang Yunani yang pada tahun 550 sebelum Masehi membuat peta bumi. Perkembangan ilmu geografi selama abad ke-20 di barat melewati 4 fase utama, yaitu pertama determinisme lingkungan, kedua regional, ketiga revolusi kuantitatif, keempat geografi kritis. Yang ketiga, definisi pemahaman sejarah. Jadi, menurut Herodotus, ahli sejarah pertama dunia berkebangsaan Yunani yang mendapat julukan The Father of History atau Bapak Sejarah, bahwa sejarah tidak berkembang ke arah dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi. Rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia, dan menurut Cleveland bahwa sejarah itu dipandang sebagai maksud untuk memahami kehidupan manusia. Yang keempat, tugas ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah. Karakteristik dan kedudukan ilmu sejarah, di mana dalam pengertian luas kata sejarah mengandung makna segala peristiwa yang sifatnya sudah terjadi, termasuk berita yang faktual sudah terjadi. Dengan demikian kita bisa membedakan suatu sejarah bumi atau tumbuh-tumbuhan, sejarah manusia yaitu berita atau peristiwa bagaimana terjadinya dan akibat apa yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Terdapat 4 langkah metode sejarah yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh sejarawan dalam menulis karya sejarah yang berlaku saat ini dan sudah dianggap sesuai prosedur penelitian dan penulisan sejarah. 4 langkah tersebut antara lain: yang pertama heuristik, yaitu menemukan; yang kedua kritik, menyelesaikan sumber; ketiga interpretasi, proses pemaknaan fakta sejarah; keempat historiografi, penulisan sejarah; dan yang kelima atau materi terakhir yaitu ilmu bantu sejarawan, yaitu memerlukan sejumlah ilmu bantu yang relevan dengan fokus penelitiannya yang mencakup sejak dari sejarah yang paling purba sampai kepada yang paling mutakhir. Buku Introduction dari Lois dan Segnobos sejak tahap 1 penelitian telah mewajibkan sejarawan untuk mengetahui dan menggunakan ilmu-ilmu bantu ini. Ilmu sejarah yang membantu adalah yaitu yang pertama demografi, yang kedua ilmu hukum, yang ketiga geografi. Dan itulah presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.